Mungkin ya kurang lebih sama, tapi saya akan langsung praktek membuat aplikasi dari login sampai nanti ada database-nya, ada code-nya. Baik, saya seperti biasa ya kalau pakai PC di rumah, kalian bisa pakai Exam, atau mungkin kalian pengen bikin web servernya sendiri ya, install sendiri satu-satu menggunakan Apache atau Nginx atau yang lainnya. Kemudian database-nya mungkin ada yang menggunakan SQL atau MariaDB atau SQL Server atau yang lainnya silahkan. Tapi di sini kalau kita buatnya menggunakan SAM ya, exam ini sudah langsung paket. Jadi web servernya Apache, kemudian database-nya MySQL gitu ya. Jadi sudah langsung satu paket. Ya sebenarnya sih ini mempermudah ya, mempermudah dalam proses kita membangun suatu aplikasi. Kita jalankan Apache-nya jika sudah terinstall exam-nya ya, seperti ini. Jadi kalian kalau di rumah belum ada exam, silakan kalian download terlebih dahulu, kemudian kalian instalasi. Setelah proses instalasi selesai, maka akan muncul exam control panel seperti ini. Nah, setelah muncul nanti kalian tekan tombol start-nya ya. Kalau sudah muncul, khususnya untuk yang web servernya Apache dan database-nya MySQL, ketika sudah ditekan tombolnya, maka dia akan muncul portnya seperti ini. Nah, port defaultnya itu adalah nilainya 80. Jadi kalau misalkan kita ketik di sini ya, localhost, localhost. Nah, seperti ini. Ini kenapa object not found, karena memang ada masalah di Apache saya ya, di apa namanya, sebenarnya ini udah terkoneksi. Kalau saya coba buka salah satu aplikasi ya, sebenarnya sudah jalan. Seperti yang waktu lalu, database mahasiswa ini sudah jalan. Ini. Jadi kalau localhost portnya 80 ya, defaultnya 80, maka di sini tidak perlu dituliskan lagi portnya. Tapi kalau misalnya kalian rubah portnya menjadi 80-80 biasanya misalkan ya, maka di sini kalian harus tuliskan di sini titik 2, kemudian portnya 80-80 misalkan seperti ini. Tapi kalau 80 aja nggak usah dituliskan, karena itu sudah defaultnya ya. Walaupun kalian tuliskan ya tetap akan kembali ke localhost, kemudian slice, baru nama folder atau projectnya. Nah sekarang kita akan buat nama project baru ya, yang lalu kan namanya database mahasiswa. Di dalam seperti biasa kita membuat project barunya, foldernya itu di dalam folder exam, local disk dulu ya, local disk, kemudian folder exam, folder htdocs, kemudian kita buat di sini nama projectnya. Misalkan kita namakan di sini nama projectnya misalkan kampus SIS kampus gitu ya, sistem informasi kampus misalkan seperti ini. Nah kemudian kalau kita copy folder SIS kampusnya, kita pastekan di sini. Nah dia sudah muncul di sini, tapi direktorinya masih kosong. Langkah awal adalah kita membuat indeks dulu, index.php ya, index.php, karena kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian kita cek dulu di sini, misalkan koneksinya sudah masuk atau belum. Kita lihat, harusnya sudah ya, sudah masuk. Oke ya. Karena indeks ini adalah file yang default akan terkirim ketika halaman folder direktorinya dipanggil gitu ya. Maka dia akan otomatis yang terpanggil adalah halaman index.php. Atau kalau kita buat HTML juga sama, halaman index.html lah yang pertama kali muncul dipanggil di halaman browser kita. Kalau kita tidak ada file index PHP-nya atau index HTML, maka dia akan muncul file-file nama file semuanya. Seperti itu. Nah, untuk lebih cepat dalam proses pembuatan login, kita nggak bikin satu-satu seperti waktu kemarin ya.
Karena kita sekarang workshop, kita langsung aja download template yang sudah ada. Kita cari di Google ya, template login. Template login. Sini ada banyak sekali. Silakan kalian pilih yang mana. Saya juga secara acak ya, tidak tahu yang mana. Saya tidak sebelum belum pernah maksudnya dalam mempersiapkan ini saya tidak tahu yang mana nih, acak aja. Kita cari yang lain yang mungkin lebih bagus ya. Coba kita lihat yang pertama. Kalau yang ini kita kemarin ngambil di mana ya? Karena yang ini lumayan bagus sih kalau menurut saya. Coba kita buka dulu di sini. Localhost, database mahasiswa. Biasanya ada alamat. Iya. Waktu itu pernah saya kirim alamatnya ya. Tinggal kita ambil di mana nih? Karena tampilannya cukup lumayan gitu ya. Kalau misalkan. Ada yang masih ingat nggak alamatnya kemarin di link apa ini ya? Saya pernah kirim waktu itu. Karena bagus-bagus template-nya untuk login. Harus kita cari yang lain aja deh. Cari kayaknya ini bagus juga nih. Coba deh. Kita lihat demonya dulu ya. Kita coba lihat demonya bagus nggak nih? Loginnya. Kalau ini dia yang dia otomatis autentikasi ke apa namanya, ke akun ini. Kita coba lagi yang lain deh. Nah ini juga bagus nih. Coba ya. Review dulu, kita lihat reviewnya. Cukup bagus ya. Oke, ini aja deh. Kita download. Download aja bisa nggak ya? Nggak bisa ya, harus pakai email. Oke, kita masukkan salah satu email contoh. Sudah terdownload. Kita lihat foldernya, kita cut ya. Di cut, kemudian kita masuk ke dalam folder yang tadi, SysCampus, kita paste di sini. Kita lihat filenya apa saja. Oke, filenya ini ya. Kita ekstrak aja di sini. Ekstrak here. macOS-nya kita delete aja. Kita tidak membutuhkan. Untuk login adanya ini ya. Oke, kalau gitu kita nggak butuh indeks ini berarti. Karena udah ada si indeks HTML di dalamnya. Ya, di sini kita pindahkan filenya. Kita cut. Kita paste di sini. Oke. Kemudian kita coba lagi tes di sini, SysCampusnya. Oke, sudah masuk ya. Ini kita nggak online lagi. Ini kita download ya. Kalau nggak salah yang lalu tuh, yang form login database itu kalau nggak salah online ya. Kalau nggak salah, saya lupa agak lupa. Yang ini online nggak nih? Kalau nggak salah online. Kita tutup dulu. Nah ini kita sudah punya login ya. Misalkan ini adalah sistem informasi kampus ya. Kita buka di sini, kita close dulu. Kita buka si indeks HTML ya. Ini yang akan nanti kita lakukan modifikasi dulu di awal. Kita edit dulu menggunakan Visual Studio Code. Misalkan di sini kan login 7 ya, titelnya kita ganti dengan SysCampus. Kemudian ada bahasa di sini sign in, boleh, nggak apa-apa. Kita lihat judulnya, titelnya berubah jadi SysCampus nih ya. Kita lihat di paling atas. Kemudian kalau kita mau merubah icon ini ya, ikonnya si Sam ini bisa juga ya. Kalau di sini ada
image paling atas ada nggak di sini? Meta link nggak ada ya. Berarti kita bisa tambahkan. Nah, kita agak lupa, coba Google aja. Link atau mungkin saya cari di salah satu folder. Bentar. Di sini ini ya, link rel style bukan. Ini nih, link rel icon. Ini untuk merubah, saya copy sini, copy, paste di mana aja bebas ya. Yang penting masih di dalam tag head. Ini link rel icon ya, tipenya image, tipenya ini image ya. Kemudian ini link logonya. Jadi nanti si logo SAM-nya akan berubah. Tapi kita cari dulu logo kampus kita, coba deh. Logo kampus bebas aja lah, contoh aja sampel ya. Logo kampus misalkan bebas aja, misalkan contohnya saya pakai ini ya. Save, bisa di save aja, masuk ke dalam foldernya sam htdoc. Tadi namanya adalah sys campus, masuk ke dalam image ya, pasti di sini kita kasih nama yang simple aja, namanya logo gitu ya. Oke, kita close, kita lihat dulu, kita masuk ke dalam sys image. Oke, di sini sudah ada ya logonya. Kita tinggal tarik nih, dia adanya di image sys campus ya, sys campus, kemudian foldernya image. Kita lihat sudah betul atau belum. Belum ya, di sini kita ganti namanya images. Nama filenya adalah logo. Seperti ini. Kita lihat sudah berubah. Belum, berarti linknya ada yang keliru. Images kurang A ya. Oke. Nah, udah berubah ya. Udah berubah. Kalau kita ingin kasih logo di sini pun boleh, di atas sign in misalkan kita kasih logo di atas sini ya. Kita pakai tag image ya, img, kemudian jangan lupa source-nya. Source-nya adalah tadi images slice logo.png. Seperti ini. Nah, sudah masuk ya. Cuman ini ada yang berubah jadinya, coba kita tutup di sini. Nah, gitu ya. Tinggal kita atur ukurannya. Misalkan kalau terlalu besar bisa kita kurangkan dengan lebarnya aja. Misalkan jadi 200 px, 200 pixel ya. Oke. Nanti mungkin bisa silakan kalian atur lagi posisinya biar kira-kiranya kelihatan lebih nyaman itu ya, lebih enak. Misalkan bisa kita geser sedikit ke arah kanan, tambahkan CSS margin left, margin leftnya misalkan tambah 100 pixel aja. Nanti ini kreasi kalian, silakan. Gini ya. Kemudian yang penting adalah sebenarnya adalah ini ya, username dan passwordnya. Username dan passwordnya ini ketika kita klik login, dia harus bisa masuk ke halaman autentikasi. Apakah ini sudah betul username atau passwordnya? Jika sudah betul, maka dia akan masuk ke dalam data gitu ya, ke menu dashboard, menu utamanya. Nah, yang pertama adalah kita harus mengubah si file HTML ini menjadi file PHP. Jadi kita close dulu. Kita ganti namanya index HTML ini jadi index PHP.
Karena kalau masih dalam indeks PHP, si script PHP-nya nanti nggak akan berjalan gitu ya, nggak akan berfungsi. Kita sudah berubah. Nah, selanjutnya ini kita kurangin aja deh, jadi 75 deh. Selanjutnya kita cari tag HTML form. Ini dia, ini dia ya. Jadi kita cari tag form, kemudian kita cari actionnya kemana. Actionnya karena masih kosong ya. Kemudian metodenya adalah post. Nah, ini yang perlu diperhatikan nanti ketika kita klik login, maka ini yang akan nanti berproses gitu ya. Makanya kita harus buat satu file lagi, yaitu file autentikasi. Kita boleh masuk ke dalam, kita buatkan folder baru, misalkan seperti yang pertemuan lalu. Namanya adalah folder autentikasi, kita singkat aja. Kemudian di dalamnya ada, biasanya ada konfigurasi database dan autentikasi. Kita buat dulu nama filenya, kita singkat out gitu ya, out.php. Seperti ini. Kemudian kita kasih teks dulu, kita beri teks dulu, oke gitu ya. Jadi kita pengen tahu sudah berproses ke file yang setuju atau belum. Jadi di sini actionnya kita lempar ke folder autentikasi, kita singkat out gitu ya. Slice now filenya out.php. Seperti ini. Kita refresh dulu. Kita cek lagi dulu ya, username-nya, input, name-nya belum ada. Nah ini harus ada name-nya dulu sebenarnya. Tapi ini ID-nya kita ganti aja jadi name ya. Kemudian password-nya juga kita ganti jadi name ya. Kemudian untuk tombol submit-nya di mana nih? Ini ya, login ya. Dia bentuknya bukan. Jadi nama login. Mana tombol submitnya? Login. Oh, ini dia. Ini dia, input, submit. Jadi dalam membuat tombol submit itu bisa menggunakan tag button gitu ya, atau tag input tapi tipenya submit. Jadi sama aja sebenarnya. Kalau kita buat menggunakan tag input kemudian tipenya submit, itu juga akan menjadi tombol gitu ya. Nah, ini adalah tombol submitnya, login ini. Kita lihat form penutupnya ada di sini, berarti oke, dia harusnya sudah bisa berfungsi. Kita coba. Kita refresh lagi. Kita coba masukkan admin misalkan. Passwordnya 12345. Login. Oke, nah lihat ya. Ini sudah muncul, oke. Kita lihat sudah menuju ke file yang dituju ya, ke folder autentikasi atau folder out ya. Dan filenya adalah out.php. Berarti ini form loginnya sudah berfungsi gitu ya, sudah berjalan. Ini dalam membuat form loginnya udah berhasil berarti ya, tapi kita belum terkoneksi ke dalam database. Oleh karena itu, kita harus buat database terlebih dahulu. Nah, kalau kita mau buat database, bisa menggunakan, saya biasanya menggunakan software SQL Yoke, tapi kalau yang biasa bandelannya dari si SAM, itu adalah menggunakan PHP MyAdmin. Oke, kita menggunakan PHP MyAdmin aja. Kita buat database baru ya, database baru. Misalkan kita beri nama di sini, sebentar. Kita kasih nama DB kampus gitu ya. Kita buat langsung di sini ya. Jadi kalian klik sini ada baru ya, klik baru maka muncul seperti ini. Kemudian
kita beri nama database di sini ya, nama basis data. Kita buat DB Kampus. Kita langsung aja klik buat. Oke. DB Kampus sudah berhasil terbuat gitu ya. Selanjutnya kita harus membuat beberapa tabel dan beberapa kolom. Yaitu caranya dalam membuat tabel, kita klik DB Kampusnya untuk memastikan sudah. Jadi kita klik dulu, jangan sampai nanti kita ngeklik database yang lain ternyata yang kita akan buat. Jadi pastikan lagi DB Kampusnya yang kita mau buat tabel, kemudian kita klik buat tabel di sini. Nama tabelnya misalkan tadi adalah TB gitu ya, bebas ya untuk namanya, mahasiswa. Jumlah kolomnya ada berapa kira-kira, misalkan biasanya ada ID, nama, nomor induk mahasiswa, NIM, kemudian apa lagi, username, password ya, username, password, kemudian semester misalkan. Cukup itu dulu aja. Kita tambah 6 deh, jadi 6. Oke, yang pertama tadi adalah ID. ID kita gunakan untuk tipe datanya adalah integer ya, karena dia angka saja. Panjangnya sebenarnya untuk karena mahasiswa kira-kira ada 9.000 misalkan, berarti 3 digit ya, 999, berarti itu sudah 999, berarti kan 1000 kurang 1. Misalkan ini contoh untuk sampelnya aja. Berarti 3 ya, kalau mahasiswanya lebih banyak tentunya harus ditambah digitnya. Kemudian bawaan maksudnya adalah defaultnya isinya nggak usah ya. Kita pakai auto increment aja, AI ini maksudnya adalah auto increment, jadi nanti setiap kali ada data masuk, dia akan bertambah secara otomatis gitu ya. Kemudian yang kedua adalah nama, tipe datanya kita menggunakan varchar ya, variabel karakter. Untuk nama kira-kira mahasiswa ini panjang namanya sampai berapa karakter, kita perkirakannya misalkan 35 karakter ya. Kemudian bawaan juga tidak ada, default tidak ada, tak ternilai maksudnya boleh kosong atau tidak ya. Kalau ini mahasiswa maksudnya ya tidak boleh kosong seharusnya ya, tidak boleh kosong. Kemudian setelah nama tadi ada misalkan alamat gitu ya tadi ya, alamat. NIM dulu ya, sorry, NIM. NIM juga misalkan kalau kira-kira nanti di NIM itu ada angka dan huruf, maka kita pakai var aja, variabel karakter. Kira-kira NIM itu ada berapa, misalkan ada 15 digit ya. Kemudian yang selanjutnya adalah username. Semester dulu, semester, username, dan password. Oke. Untuk semester, biasanya semester itu kan berupa angka, boleh menggunakan integer, boleh juga menggunakan varchar. Saya pakai integer di sini misalkan. Kalau misalkan semester itu menggunakan Romawi, berarti ya pakai varchar aja. Panjangnya 5 misalkan ya. Kemudian untuk username menggunakan varchar. Kemudian panjangnya kira-kira username saya batasi sampai 25 karakter. Password juga sama sampai 25. Saya menggunakan varchar juga. Oke. Ketika sudah semua, kita bisa langsung simpan ya. Tapi di sini kita tak ternilainya kita tidak dicek, berarti di sini harus diisi semua gitu ya. Harus diisi semua. Makanya nanti dalam mengisi harus semuanya diisi gitu. Kita simpan. Oke, sudah berhasil. Kita sudah membuat satu tabel dengan 1 2 3 4 5 6 kolom ya. Berikut isinya. Bisa terlihat ya. Oke, selanjutnya kita akan coba isi manual dulu, misalkan di sini ya, isi manual misalkan, karena untuk mengecek username passwordnya nanti bisa masuk atau tidak gitu ya. Ini kan masih kosong, saya buat misalkan menggunakan codingan aja ya, yaitu insert into, nama tabelnya TB mahasiswa, kemudian nama kolomnya dulu ya, tadi ada ID, kemudian ada nama, kemudian ada apa tadi,
yang ketiga NIM ya. NIM. Iya, Pak. Keempat adalah semester. Kemudian yang kelima adalah username. Dan yang terakhir adalah password. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya, values. Nilai dari masing-masing kolom. Untuk nilai ID, kita gunakan petik 2 saja karena dia auto increment. Jadi nanti dia mengisi sendiri. Kalau auto increment itu nanti dia kan tadi juga sudah kita gunakan primary key kalau nggak salah ya. Jadi dia nggak boleh duplikat. Nggak boleh duplikat. Kalau kita masukin manual nanti khawatirnya akan duplikat gitu ya. Jadi biar kita gunakan petik 2 biar dia mengisi secara otomatis. Kemudian yang selanjutnya nama saya isi dulu, misalkan salah satunya misalkan Agus gitu ya. Kemudian untuk NIM sampel aja 1 2 3 4 5. Kemudian untuk semester 1 gitu ya, boleh menggunakan tanpa menggunakan tanda kutip. Kemudian username-nya misalkan di sini admin dan passwordnya adalah Agus deh ya, namanya aja Agus, dan passwordnya adalah 321 misalkan. Ini sampel aja. Kita coba kirim. Oke, sudah masuk. Kita lihat datanya sudah masuk. Nah, nanti yang kita jadikan username password adalah username-nya Agus dan passwordnya 321. Kemudian kita buat selanjutnya adalah buat file koneksi ya. Di sini kita buat folder lagi. Yang baru pertama kita baru buat folder 1 ini autentikasi, kita singkat out aja. Kemudian yang selanjutnya adalah kita buat koneksi. Silakan namanya bebas, bisa koneksi, bisa konfigurasi, bisa config dan sebagainya. Saya menggunakan bahasa koneksi. Kita buka di sini, filenya masih kosong. Kalau kita lihat modul yang sebelumnya ya, biar cepat aja. Kita langsung atau mungkin lihat dari database mahasiswa. Kita lihat file koneksinya ada. Nah, ini. Kita copy paste aja di sini. Ya, di sini ada hostnya ya, local host. Kemudian DB-nya DB tadi apa namanya? DB kampus. Samakan ya. Usernya adalah root ya, bawaan dari kalau kalian menginstal SAM, maka usernya itu defaultnya adalah root dan passwordnya itu kosong kalau kalian menggunakan SAM. Kalau kalian menggunakan web server yang lain kadang-kadang berbeda-beda ya. Ada yang passwordnya MySQL gitu ya, seperti IMPPS. Tapi kalau menggunakan yang lain ya beda-beda, kadang-kadang ada juga yang kosong juga. Nah, kemudian di sini adalah file koneksi untuk PHP 7.4 ke atas ya. 7.3 ke atas. Untuk yang 7.5 ke bawah biasanya agak berbeda. Jadi ini variabel MySQL ini juga sebenarnya bebas ya, tidak harus variabel MySQL, bisa kalian ganti dengan variabel koneksi misalkan gitu, boleh juga. Kemudian ini MySQL Connect. Nah, MySQL Connect ini harus sama kalau ini ya. Tapi kalau yang berbentuk variabel seperti ini, kalian bisa ganti namanya dengan bebas. Ya, variabel host, variabel user, variabel pass dan variabel dbname. Nah, ini kemudian ada script di sini jika variabel MySQL maksudnya jika dia tidak terkoneksi, maksudnya ya, tanda seru ini adalah artinya tidak, maka dia akan muncul pesan koneksi gagal gitu ya. Makanya kita coba dulu di sini koneksi gagal, atau jika tidak maka dia akan muncul koneksi berhasil. Kita panggil di sini syskampusnya, bukan syskampusnya, di sini file koneksinya maksudnya. Kita ke file autentikasi. Kemudian nama filenya adalah koneksi.php. Untuk melihat koneksinya sudah berhasil atau belum. Nah, di sini sudah berhasil ya, berarti sudah masuk ke dalam database atau DB DB kampus. Oke, ini sudah berhasil. Kita sekarang menggunakan kita lempar ke file autentikasinya gitu ya. Untuk autentikasinya juga kita yang pertama adalah kita panggil dulu nih si koneksinya, include
Nama filenya adalah koneksi.php. Ini karena masih dalam satu folder ya, dalam satu folder koneksi dan autentikasinya, maka langsung saja include tanda kutip koneksi. Kalau berbeda folder, biasanya kita tambahkan titik-titik slice gitu ya. Kalau misalkan di luar folder. Kemudian selanjutnya kita panggil koneksinya, kita biar lebih cepat kita juga pakai yang pertemuan sebelumnya saja. Autentikasinya ya sini. Oke nih. Copy paste aja. Ini sudah ada di di modul semua ya kemarin ya. Sudah ada di dalam PDF. Kalian bisa download di web. Ini file autentikasi kita masih kosong. Nah, di sini ada variabel username, variabel username sama dengan post username, variabel password sama dengan post password. Saya hapus dulu ya biar kalian fokus. Nah, di sini maksudnya adalah kita buat suatu folder namanya bebas ya. Biar gampang namanya folder variabel username gitu ya. Disesuaikan dengan nama dari yang kita sudah buat di sini. Jadi kita buat form, di sini input namanya username gitu ya. Name-nya adalah username. Jadi harus sama. Kalau di sini kalian ganti misalkan name-nya adalah nama misalkan, bukan username. Maka di sini di autentikasi di sini juga harus nama gitu ya. Kemudian kita menggunakan session username. Sebenarnya ini belakangan sih ya kalau dalam prosesnya. Belakangan. Jadi kita buatnya kita hapus dulu aja. Nah, yang penting adalah ini. Ini kita jadikan komentar dulu. Nah, ini adalah query sama dengan MySQL query. Kemudian kita select all from, tabelnya adalah tabel kampus. Ya, kita sesuaikan ya, TB kampus tadi. Where username, kita sudah membuat tabel kolom username, adalah variabel username. Variabel username itu dari mana? Dari post username ini ya. Kemudian kita bisa langsung aja di sini kita taruh post username di sini bisa gitu ya. Tapi untuk memudahkan kita buat variabel aja di sini. Dan password di sini adalah nama sesuai yang ada di dalam password ini ya. Passwordnya 321. Sini juga harusnya nama password adalah sama dengan variabel password. Oke. Sampai situ dulu ya karena sedang azan. Seperti biasa kita beri 5 sampai 10 menit. Setelah itu kita lanjutkan. Oke. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai sini ya. Untuk select all from TB Campus, where username sama dengan username dan password sama dengan password. Sebenarnya ini kita bisa cek dulu ya di di dalam database-nya ya, kita copy gini, copy. Kemudian di dalam query di sini kita pastekan saja. Username-nya tadi adalah Agus ya. Agus. Dan passwordnya tadi adalah berapa? 321 ya. Kita kirim. Ada kesalahan di sini. Select all from tabel TB Campus. Katanya sorry, bukan TB Kampus ya, TB mahasiswa. Makanya caranya kita mengecek dulu di dalam database-nya gitu ya. Itu tujuannya untuk mencek apakah si query-nya sudah betul atau belum. Coba kita kirim. Nah, ini udah berhasil ya, berarti udah benar query-nya. Di sini sudah terpanggil, ada namanya Agus, NIM-nya ada juga 12345, semester 1, username Agus dan password 321. Nah, berarti query yang ini sudah betul, kita bisa kembalikan lagi, copy lagi, pastekan lagi di sini ya. Tadi sebenarnya salahnya adalah di TB mahasiswanya aja sebenarnya. Ini Agusnya kita ganti lagi dengan username. Dan passwordnya kita ganti dengan variabel passwordnya. Seperti ini ya. Query-nya secara ini sudah betul ya.
Kemudian selanjutnya kalau misalkan kita bisa menggunakan FL seperti ini ya, jika result dari hasil query ini lebih besar dari 0, maka dia header location-nya adalah ke ke file home gitu ya. Tapi kalau misalkan salah, maka dia akan kembali ke halaman index dengan pesan error ya. Maka nanti ini menjadi get pesan sama dengan error. Oke. Kita coba dulu. Kalau di refresh, kita misalkan menggunakan password asal aja dulu ya, tadi yang admin, login. Nah, dia akan muncul pesan error, karena memang si username dan passwordnya nggak ada di database. Tapi kalau kita menggunakan Agus, dengan password 321, login, nah maka dia akan masuk ke dalam file home.php, tapi file home.php-nya belum kita buat gitu ya. Makanya kita harus buat dulu. Tapi kalau saran sih kalau dalam membuat aplikasi lebih baik kita beri folder lagi terlebih dahulu. Misalkan kita beri nama foldernya adalah app seperti ini. Kemudian kita masukkan folder file home.php-nya. home.php seperti ini. Nah, kemudian dalam file home PHP ini kita kasih teks sementara home ini adalah halaman home page gitu ya, atau home ya, halaman home gitu. Oke. Jadi nanti kalau sudah berhasil maka dia akan muncul teks ini adalah halaman home. Tapi kita perbaiki dulu. Tadi lokasinya adalah home.php dengan -2/1 ya. Berarti dia baru keluar ke satu folder. Jadi kalau misalkan dia file ini kan, file si autentikasinya ada di sini. Kalau titik-titik slice berarti dia keluar satu gini. Nah, kalau kita masuk foldernya app. Berarti kita tambahkan dulu sini. Foldernya app. Sorry. Tadi gini ya. Tambahkan app / baru home.php. Coba ya. Kita back dulu, kita refresh, namanya Agus. Passwordnya 321. Kita login. Oke, ini adalah halaman home gitu. Ini udah berhasil berarti. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat halaman home PHP ini. Kita terserah nih, kita mau pakai langsung menampilkan datanya gitu ya, atau kita mau bikin si sidebar-nya dulu gitu ya. Terserah, ada itu dari keinginan kalian maunya apa dulu. Tapi kalau menurut saya sih enaknya tampilin datanya dulu gitu ya. Tampilin datanya dulu, tapi bukan di halaman home-nya tentunya. Kita buat lagi file, namanya adalah, misalkan di sini saya beri nama adalah data des mahasiswa .php gitu ya. Nah, datanya kita beri nama ini adalah data mahasiswa, misalkan gitu ya. Kita simpan. Nah, kemudian kita masukkan si data mahasiswa ini ke dalam file home.php. Karena dia berada di dalam satu folder atau di dalam folder yang sama, maka cukup dengan seperti ini aja. Di dalam home.php kita tambahkan script php include data des mahasiswa.php seperti ini. Itu ya. Kita coba, kita refresh. Nah, ini adalah halaman home, ini adalah data mahasiswa. Berarti sudah berhasil si file data mahasiswa.php-nya masuk ke dalam file home.php. Nah, sekarang kita ingin menampilkan di dalam file data mahasiswa ini adalah database yang sudah kita buat tadi, gitu ya. Caranya tentunya kita tuliskan script untuk memanggil koneksi dulu, koneksi ke dalam database-nya.
Itu adalah include file koneksinya berada di mana, kita lihat. Kita berada di sini di file app. Kalau kita mau masuk ke dalam file koneksi berarti kita mundur satu ya. Kemudian masuk ke file autentikasi. Berarti kita mundur satu ini ya, masuk ke file out, slash lagi, nama filenya apa? Di sini adalah koneksi ya. Agar tidak salah dalam penulisan, baiknya di copy paste seperti ini. Oke. Pastikan di sini. Kita lihat dulu apakah sudah berhasil. Kita lihat. Nah, berhasil ya. Sudah ada teks tulisan berhasilnya di sini, berarti koneksi sudah berhasil. Nah, selanjutnya baiknya dalam koneksi ini dihapus saja ini echo berhasilnya, karena kita nanti tidak ditampilkan di sini. Kemudian ketika sudah berhasil, maka di sini kita masukkan script untuk menampilkan database-nya tentunya ya. Untuk menampilkan dari database-nya. Nah, caranya kita bisa copy dari yang ini ya, query ini sebenarnya. Query koneksi ini. Kemudian kita pastikan aja di sini. Hanya kita di sini kita tidak menggunakan kondisi dulu, kita tampilkan semua. Oke, seperti ini. Kemudian ditambahnya di bawahnya kita panggil salah satu, misalkan echo. Misalkan echo-nya di sini variabel result. Kemudian nama salah satu field-nya. Misalkan saya ingin memanggilnya nama aja dulu. Jadi nama ini adalah kita ambil dari field yang ada di dalam database ya, di sini ya. Jadi kan ada ID, ada nama, ada name, semester. Saya pengen memanggil namanya dulu. Kita panggil namanya sudah masuk atau belum, kita lihat di sini. Belum muncul ya ternyata. Ada salah nggak kira-kira? Select all from TB mahasiswa, betul. Result sama dengan MySQL. Oh, sini menggunakan 6 rows ya, berarti jangan pakai 6 rows, harusnya fetch array atau fetch assoc. Kita hapus dulu nih. MySQL fetch array. Coba. Nah, muncul ya. Agus sudah muncul. Jadi kita bisa menggunakan MySQL fetch array ya. Kemudian kita panggil echo result nama. Ini sudah muncul namanya. Agus. Berarti kita hapus aja yang tulisan ini adalah halaman home ya. Kita hapus dulu deh biar tidak mengganggu. Kita lihat sini Agusnya udah muncul. Sekarang kita tampilkan si Agus ini, nama Agus dan yang lain-lainnya gitu ya. Misalkan kita pengen nambahkan yang lainnya itu adalah tadi ada NIM, kemudian ada apa yang ketiga tadi, semester ya. Kemudian ada apa lagi? Nama, NIM, dan semester ya, baru 3 itu. Nggak apa deh. Kita masih 3 dulu itu. Tapi kalau untuk sementara ingin menampilkan juga nggak apa-apa lah. Kita cuma sampel dulu ya. Kita tampilkan username dan passwordnya. Tapi kalau dalam data sebenarnya tentunya tidak boleh username dan password ditampilkan. Dan juga tentunya biasanya password ini kita decrypt lagi ya. Kita encrypt lagi menggunakan MD5 atau juga mungkin menggunakan kita hash gitu ya. Jadi untuk segi security keamanan. Jadi tidak boleh username dan password ini ditampilkan di dalam halaman data gitu ya. Lihat sudah muncul ya Agus, kemudian dia juga muncul semesternya, username-nya ya, kemudian dan lain-lainnya deh. Nah, sekarang kita bentukkan dalam bentuk tabel biar terlihat lebih rapih gitu ya.
caranya adalah kita buat tabel dulu di sini. Tabel kita menggunakan apa tadi? Border ya. Border sama dengan 1 agar terlihat garisnya. Kemudian selanjutnya kita menggunakan agar nanti bisa menggunakan jQuery dari tabel, maka kita langsung saja kita gunakan t-head gitu ya. Kita tutup juga di sini tag t-head penutupnya seperti ini. Kemudian di dalam t-head ada tr th, tabel row dan tabel head gitu ya. Yang mana tabel row ini adalah barisnya, sedangkan th ini adalah kolomnya gitu ya. Kita rapikan dulu gini ya, kurang lebih kira-kira begini. Ini satu baris berarti ini satu kolom. Kita ada 1 2 3 4 5, berarti 6 ya dengan nomor 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Sorry. 1 2 3 4 5 6. Kemudian yang selanjutnya adalah t-body. T-body penutup. Kemudian dalam t-body ada tr dan th. Gitu ya. tr juga sebagai apa namanya? Barisnya. Bukan th, td ya. td. td lah sebagai kolomnya tabel data. 1 2 3 4 5 6. Oke. Kita beri di sini untuk kolom pertama kasih nomor ya, kemudian nama, kemudian semester, kemudian username. Benar ya? 1 2 3 4. Kemudian password. Ada yang kelewat ya, nih. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, tabelnya sudah terbentuk. Tinggal kita pindahkan isinya di sini. PHP, echo, start seperti ini ya. Nah, gitu. Oh, keliru ya. Nah, gitu ya. Ini kita pakai nomor aja. Itu, kemudian ini NIM-nya. Kemudian semester, username, dan password. Ini kita hapus. Oke. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, sudah masuk ya. Biar lebih tampilannya lebih enak, kita tambahkan width-nya 100%. Tapi kalau menggunakan Bootstrap nanti tidak perlu ya. Nah, kalau belum pakai Bootstrap, kita bisa menggunakan cell spacing. Cell spacingnya misalkan 3 coba. Nah, gitu ya. Kemudian cell padding. Cell paddingnya misalkan 5. Jangan lupa di bawah dikasih tag tabel penutupnya.
Kita refresh. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Karena belum menggunakan Bootstrap. Nanti kalau menggunakan Bootstrap lebih cantik. Ini karena datanya masih satu, jadi baru satu datanya terlihatnya belum terlihat betul ini ya. Kita beri di sini heading ya, biar terlihat ini adalah data mahasiswa gitu ya. Data mahasiswa. Kemudian kita kasih center agar tulisannya ini berada di tengah ya. Tak center seperti ini. Kemudian center penutupnya juga ada di bawah. Kita lihat. Nah, gitu ya. Oke, sudah sampai sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat nomor dulu nih ya. Jadi ini kan baru satu data ya. Kalau gini masih satu data. Nah, kalau misalkan kita di sini punya lebih dari satu data, kan baru satu data nih. Contoh misalnya kita insertkan data satu lagi ya, misalkan kita masih manual dulu nih, nggak apa-apa. Insert into TB mahasiswa, kemudian nama value-nya, nama kolomnya tadi ada nama, ID dulu, ID, koma nama, kemudian koma name, koma semester, kemudian koma username, dan koma password. Values-nya adalah titik-titik, kemudian kutip 2, kemudian namanya misalkan Salim, semesternya 1, username-nya Salim 123. Ada kekeliruan, kita lihat di mana column count doesn't match, ada yang kurang. Ini ID, ini nama, name-nya belum ya. Ininya misalkan tadi 1, 2, 3, 4, 6. Kita kirim. Oke, udah masuk. Kita lihat datanya sudah ada 2, tapi di sini kalau seperti ini maka munculnya cuma 1 ya, karena kita belum menggunakan while. Belum menggunakan perulangan maksudnya. Nah, kita gunakan perulangannya di sini. Ini kita pindahkan dulu. Jadi dalam penulisan sih terserah ya. Terserah kalian bisa seperti ini. PHP lagi di sini. Kemudian seperti ini. Kita gunakan while. While result sama dengan ini gitu ya. Maka perulangannya sampai sini. Nah gitu. Ini kita tutup PHP-nya. Coba dulu ke sini. Nah, sudah muncul 2 ya. Datanya 2. Jadi kita sudah menggunakan perulangan di sini. Kemudian selanjutnya kita tambahkan variabel number. Variabel number ini sama dengan 1 misalkan. Ketika perulangan maka dia akan bertambah si variabel numbernya ini. Gitu ya. Nah, karena kita mulai dari 1, harus dari 0, sorry. Karena dia 0 ditambah 1, 1, 1. Udah ya. Oke, halaman datanya sudah muncul. Sekarang kalau kita login sudah masuk sini gitu ya. Kita buat selanjutnya adalah kita bikin menunya ya. Kita bikin menunya. Kita bikin menunya berada di halaman home-nya tentunya ya. Kita bisa download juga biar cepat. Download sidebar Bootstrap.
Kita cari nih ya yang kemarin ya. Silakan kalau nemu yang lain juga nggak apa-apa, free download, kita download aja. Kita save lagi, kita buka, kita cut, kita simpan di file yang tadi ya. Di Sys Campus ini, kita paste di sini. Kita lihat dulu nih, takut bentrok. Oke, dia filenya kayak gini ya. Oke, seperti ini berarti kita bisa masukkan ke dalam file app ya. Kita paste di sini, kita ekstrak di sini. Nah, oke. Ya, berada di folder app. Kita ekstrak di sini, kita pindahkan filenya. Oke, paste di sini. Oke, kita bisa, sebenarnya sih ini bisa dihapus ya kalau kalian nggak membutuhkannya. Kemudian kita hapus aja home.php-nya, kita ganti dengan si indeks HTML ini, kita ganti home.php. Home.php, kita lihat hasilnya sekarang. Nah, sudah jadi. Cuman si dalam home.php ini belum mengincludekan si halaman data mahasiswanya gitu ya. Harusnya halaman data mahasiswanya kita masukkan di sini ya. Kita lihat. Simple sidebar. Mana ini? Ini ya detailnya. Kita ganti aja data mahasiswa. Atau tadi apa? Sys Campus. Kemudian start bootstrap di mana nih? Oh, di sini. Kita ganti juga Sys Campus. Oke. Kemudian simple sidebar-nya kita lihat. Mana tulisan simple sidebar? Ini dia ya. Simple sidebar-nya kita ganti dengan data mahasiswa. Nggak perlu deh, karena udah ada judul di sana nanti ya. Berarti ini kita hapus aja semuanya. Kita hapus, hasilnya otomatis ini akan jadi kosong. Tuh ya, jadi kosong. Kemudian kita include-kan PHP include data, tutup dulu, data mahasiswa.php. Oke, kita lihat hasilnya. Sorry, ini data mahasiswanya katanya nggak ada. Data mahasiswa, oh ada soal penulisannya ya, ada yang kurang. Oke, ada yang salah. Kita refresh. Oke, udah muncul ya. Sudah muncul. Seperti ini udah ada bootstrap-nya juga ya. Jadi kita tinggal memanggil kelas bootstrap-nya. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan cell spacing, cell padding. Kita hapus, bordernya juga kita hapus. Kita ganti kelas sama dengan tabel. Ini kelas bootstrap ya. Tabel / tabel bordered. Kemudian tabel untuk garis berarti tabel bordered ya. Untuk responsif kita bisa menggunakan tabel responsif gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan kelas-kelas bootstrap yang lain coba. Nah, ya udah muncul. Kemudian bisa juga kalau misalnya kita si headingnya kita pilihkan kelas juga ada. Kelas juga bisa gitu ya. Kelas misalkan di sini kalau nggak salah ada BG info coba ya. Kalau bootstrap terbaru harusnya sudah bisa. Nah, gitu ya. Jadi si headingnya dia jadi ada warnanya. Atau mungkin kalau yang lain tuh sukses gitu ya. Sorry, ini terlalu. Sukses. Kalau sukses harusnya warnanya hijau. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau pakai green, kalau bootstrap terbaru kalau nggak salah juga bisa dia. Green. Oh, nggak bisa ya. BG green biasanya bisa. Tapi kalau misalnya mau pakai tadi info atau sukses atau yang lain bisa. Oke. Sampai sini. Nah, ini adalah nama dari menu-menunya ya. Nama menu-menunya bisa kalian nanti dibuat linknya juga. Kemudian kalau setelah ini sih harusnya kita buat CRUD-nya dulu gitu ya. Buat CRUD-nya dulu.
Waktunya sebenarnya ini sudah jam 8, tapi kan tadi kepotong azan ya, kemudian potong apa tadi mahasiswanya tadi nunggunya sekitar 15 menit. Kalau misalnya kita lanjut sampai setengah 9 nggak apa-apa? Gak Bagaimana? apa-apa, Pak. Gak apa-apa, Oke, Pak. nggak apa-apa ya. Dilanjut aja. Lanjut aja ya. Oke. Selanjutnya kita buat CRUD dulu atau enaknya bikin contoh halaman page lagi nih? Contoh halaman. Halaman aja ya. Ini kan baru data mahasiswa. Misalkan kita bikin data yang lain ya biar kita ini ganti dulu. Oke. Ini di home ini ada tadi kita lihat di sini kan dashboard ya. Shortcut, overview, kita ganti aja misalkan yang shortcut ini jadi data mahasiswa, ini jadi data yang lain. Coba. Sini ada home, betul. Terus ada apa tadi, drop down. Drop down adanya di mana tadi? Kita pengen merubah yang shortcut ini dulu nih. Shortcut itu, oh ini nih ya, dashboard shortcut. Berarti ini kita ganti jadi data mahasiswa. Kemudian di sini kita ganti misalkan data nilai gitu aja ya. Kemudian di sini misalkan apa ya, informasi kampus misalkan ya. Sini kontak. Dan yang terakhir adalah logout. Logout. Oke. Kita lihat hasilnya. Oke, udah ya. Nah, kalau kita mau logout, kebalik tulisannya. Logout. Baiknya kita si sessionnya itu di break dulu sebenarnya ya. Tapi ini nggak apa, kita misalnya ke halaman logout, ke halaman utamanya, kita lihat ada berapa halaman dari sini. Jadi folder app kita keluar sekali aja ya, cukup keluar sekali berarti. Berarti kita masuk ke indeks ini, index.php. Kalau keluar sekali berarti di sini cukup dengan titik slash index.php. Kita cek dulu sudah logout, bisa logout belum? Kita refresh logoutnya. Udah bisa ya. Kita masuk lagi dengan nama tadi Agus, login. Oke, udah masuk. Kita logout lagi. Oke, berhasil ya. Oke, itu sudah berhasil. Berarti sekarang kita ke CRUD-nya nih sekarang ya. Kita hapus satu aja nih yang passwordnya ya. Data mahasiswa, ini ada username password. Nah, password kita ganti aja jadi action. Action ini isinya nanti adalah diedit dan hapus. Edit dan hapus ya. Kita pakainya misalkan karena kita udah ada Bootstrap, tapi kalau hapus bisa menggunakan ini ya. Pakai A aja, kelas sama dengan button. Kemudian button SM biar tombolnya agak lebih kecil. Kemudian button kalau hapus biasanya warna merah, kita kasih danger. Kayak gini ya. Kemudian tombol hapus. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Nah, udah deh ya tombolnya hapus. Oke, kita fungsiin dulu tombol hapusnya. Dan tombol tambah tentunya ya sebenarnya, biar nanti ada tambah hapus, tambah hapus. Kita tombol tambah kita kasih di atas sini ya. Menggunakan A juga kelas. Kita copy paste jadi biar cepat. Copy paste taruh sini. Kelasnya cuman buttonnya button info. Tambah data. Tambah data. Oke. Agar dia berada di sebelah kiri itu biasanya tambah CSS, yaitu float
float left. Nah, gitu ya. Ini warnanya sama ya. Warnanya hijau aja deh. Berarti hijau itu sukses. Oke, gitu. Nah, tambah datanya udah ada, hapusnya sudah ada. Sekarang kita fungsikan si tombol tambah dulu. Kita menggunakan hyperlink. Kemudian kita nanti akan melempar ke dalam namanya file tambah dash data .php. Oke ya, jadi kita akan membuat file namanya dash data.php. Filenya ada di dalam folder app ya. Biasanya kalau kayak gini bisa juga kalian bikin folder tersendiri ya untuk create data gitu, atau juga mungkin kalau untuk pertama nggak apa-apa kita digabung sini. Oke, kita buka, filenya masih kosong. Sebenarnya sih kalau mau lebih cepat bisa copy paste yang sebelumnya sih, tapi nggak apa deh. Kita masukkan koneksi dulu ya seperti biasa. PHP ya, biar kelihatan. Include-nya tentunya koneksi ya. Koneksi ada di mana? Kita lihat lagi berapa folder. 1, jadi titik-titik ya. Kalau keluar 2 titik-titik slash, kemudian masuk folder namanya autentikasi, out slash lagi, kemudian nama koneksinya. Kita copy biar tidak salah. Seperti ini. Bisa kita cek untuk berhasil atau tidaknya tadi ya, dengan cara kita buka ininya tadi, si Eko berhasil. Tapi insya Allah ini saya yakin berhasil. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita masukkan si file ini dia, query ini. Query-nya cuman adalah tambah data. Kalau ini kan hanya select data ya. Kita bisa gunakan yang tadi sebenarnya, insert into tadi ya. Kita bisa paste di sini sebenarnya. Tapi saya langsung ketik aja insert into gitu ya. Nama tabelnya TB mahasiswa. Kemudian nama itu lagi tadi, nama apa tadi? Nama kolomnya. Pertama adalah ID, nama, name, semester, username, password. Nah, kemudian nama value-nya. Values. Kalau tidak kelihatan, saya ke bawah ya. Sini. Values-nya tadi ketik 2, kemudian namanya juga boleh ketik. Kalau tadi kan ini ya, apa namanya, tidak boleh kosong, makanya kita nanti kita cek aja deh. Sebentar. Kita ke sini lagi ke TB mahasiswa, kemudian kita ke struktur, kita ubah sebentar, untuk merubahnya itu kita nilainya ini harusnya dicek gitu ya, biar nanti ketika kalau kosong dia tetap bisa masuk datanya. Tapi kalau tak nilainya ini tidak, ini nggak boleh. Kalau misalnya data kosong nanti khawatir nanti dia nggak bisa insert gitu ya, harus ada datanya soalnya. Coba kita bisa rubah di mana ya?
Biasanya saya menggunakan SQL Yoke soalnya. Coba di sini, oke ini ada. Nah ini 0 aja, nggak apa-apa. 0, 0, 0, 0. Ini tujuannya biar nanti kalau datanya kosong, tetap masuk gitu ya, dengan syarat ID-nya ada gitu. Kemudian ini, nah ini nilainya di uncheck aja. Oh, kalau di uncheck berarti tidak ada ya. Oke deh, gini aja. Auto increment. Oke, kita coba deh. Kita coba dulu deh. Kita simpan. Oke. Kita coba di sini kalau saya kosong-kosong gini dia bisa masuk atau enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 6 pas ya. Kita coba dulu di sini. Kalau bisa masuk berarti bisa berhasil. Oh bisa, oke ya. Itu bisa. Jadi datanya kosong dia bisa. Asalkan nanti ID-nya ini dia otomatis bertambah. Tadi ini udah berhasil. Coba kita eksekusi dari sini berarti. Eksekusi dari sini. Tambah data. Kita balik lagi. Berhasil ya. Cuman kita kasih header location di sini. Header. Kemudian lokasinya. Lokasinya adalah titik-titik index.php. Bener nggak? Dari sini, dari si file, oh enggak ya? Tambah data masih sama, berarti langsung aja header location-nya index.php. Coba tambah data. Waduh, sorry, ada kutipnya ya belum. Ini ya. Masih salah ya? Ada yang salah? Header location. Seperti ini. Agak lupa saya scriptnya. Header location. Kita lihat di file yang sebelumnya. Sorry. Bener ya? Pakai kutip. Oh, kutip titik 2-nya belum ya? Kutip titik 2-nya. Tadi mana? Tutup lagi. Udah bener sebenarnya. Pas yang salah ya? Kutipnya di location, Pak. Bener kan? Oh, iya. Itu mungkin Pak spasi. Ya, ya. Pakai sama dengan nggak Pak? Nggak, bener gini. Tadi di location-nya. Itu ya. Oke, udah. Kita coba lagi. Refresh. Not found. Bentar. Tadi header location-nya ke index.php. Ke home mungkin. Ke home ya. Kita nggak ada index, adanya home. Oke. Kita refresh lagi. Tambah data. Oh, udah ya, berhasil ya. Tadi betul bukan ke index karena kita nggak ada index di folder app. Adanya home.php. Nah, ini udah berhasil untuk tambah data ya. Berarti untuk delete hapus data ini sebenarnya hampir sama ya. Tinggal diganti eksekusinya aja delete gitu ya. Nah, kita coba aja langsung data mahasiswa di sini kita buat tombol hyperlink-nya. Itu ya. Referensi. Kalau tadi lemparnya adalah ke tambah data, kita sekarang ke delete data.php ya. Untuk lebih cepatnya kita copy paste aja ya, yang tambah data, copy paste, kita ganti namanya delete data gitu ya. Nah, dia sudah sama namanya. Lihat di sini yang tadi insert into kita ganti menjadi
delete from nama tabelnya TB mahasiswa. Kita harus pakai kondisi where ID sama dengan, nah ini dia yang penting ya. Yang penting adalah ID-nya. ID dapat dari mana? Variable ID sama dengan adalah get ID ya. Nah, terus get ID-nya dari mana? Kita harus buat dulu tentunya. Di file data mahasiswa ini kita tambahkan di sini tanda tanya, kemudian ID sama dengan kita kasih di sini, ambil dari sini ya. Paste di sini. Resultnya adalah ID. Sehingga nanti ketika kita klik tombol hapus, dia akan melempar ke delete data dan akan memberikan get-nya berupa ID sama dengan result ID ini. Ya, kemudian nanti akan diambil di dalam file delete data, yaitu variable ID sama dengan get ID. Variable ID-nya disimpan di dalam ID sama dengan variable ID sini. Sehingga ketika dihapus, kalau tidak menggunakan kondisi, kalau kita tidak menggunakan kondisi, nanti maka yang dihapus akan seluruh data yang ada di tabel mahasiswa gitu ya. Jadi harus menggunakan kondisi. Kita coba langsung aja, sudah berhasil atau belum. Kita refresh, kita hapus di sini. Belum berhasil, ada kesalahan di mana kita lihat copy paste dulu di sini. Copy paste di dalam database-nya. Di kolom query sini. Delete from tabel mahasiswa where ID sama dengan ID. Contohnya misalkan kalau ID-nya di sini ada berapa, coba lihat. 1 detik. Oh, oke, sampai 7 ya. Berarti kita coba di sini. ID-nya misalkan kita ambil yang 7. Bisa nggak? Oh, bisa ya. Sebenarnya di sini untuk query tidak ada masalah. Berarti query berhasil. Berarti yang ada masalah adalah mungkin di dalam mengget halaman ID-nya gitu ya. Kita coba di sini kita slash dulu ya. Barangkali ada error di sini. Kita slash dulu si header location-nya biar tidak terlempar halamannya. Kita lihat. Kita klik kampus ya. Klik hapus, maka di sini ID-nya sama dengan 6. Sebenarnya harusnya sudah berhasil ya. Get ID-nya sama dengan 6. Di sini ID sama dengan 6. Keliru di mana? Variabel. Oh, sorry, ini kesalahan di sini. Nah, gitu harusnya ya. Si underscore-nya ini harusnya di depan. Oke, kita coba lagi, kita refresh, kita coba hapus. Kita back, refresh, udah hilang ya. Berarti kita buka aja nih si komennya. Save, kita refresh, coba kita hapus. Oke, udah berhasil, hapus, tambah. Nah, udah berhasil ya. Selanjutnya adalah berarti edit data nih. Edit data kita harus bikin form dulu sebenarnya. Kita bikin form. Kita bikin form sederhana aja. Ini kita bikin form edit PHP. Kalau bisa kita menggunakan Bootstrap aja ya biar lebih cepat. Form Bootstrap. Kita coba di sini lihat. Kita ambil yang sudah jadi. Contohnya mana? Nah ini contohnya sudah jadi. Tadi ada nama apa tadi? Semester ya. Nama, name, semester. Oke, kita mungkin nggak semuanya ya. Kita mungkin buat ini aja. Nama, name, semester, username ya. Berarti ada 4 kurang lebih. Nama, name, username. Oke. Ini aja, kita pakai ini aja. Kita coba pakai yang ini. Kita paste di sini. Oke.
Oke, selanjutnya kita ke sini lagi, kita buat tombol edit ya. Tombol editnya kita copy paste dari sini juga. Copy, kita taruh di bawahnya. Kita ganti dengan edit. Kita ganti dangernya jadi warning. Warning. Itu ya. Kita coba lihat dulu hasilnya. Oke, seperti ini. Kemudian ini tentunya kita ke form data. Form data. Kita lihat hasilnya. Kita refresh, kita edit. Form data. Jadi apa ini? Form data kan benar ya? Oh, form edit ya, sorry. Form edit. Form edit. Oke. Baik, kita refresh form edit. Nah, cuman si link bootstrap-nya belum masuk. Kita masukkan dulu link bootstrap-nya. Kita lihat di sebentar. Begini. Berarti nggak kayak gini. Jadi ada dua cara sebenarnya sih. Kita bisa menggunakan logic if else di depan ya. Atau juga mungkin kita masukkan link bootstrap-nya di sini gitu. Ada dua cara sebenarnya, tapi untuk mudahnya kita masukkan link bootstrap-nya aja kayaknya deh. Yang ada di folder home ini. Link bootstrap-nya ada di mana? Ini ya. Kita copy satu ini aja deh, head-nya gini ya. Coba di form edit ya. Kita juga JavaScript-nya perlu juga nggak kayak ini. Kayak masih belum pas gitu ya. Harusnya nggak kayak gini gitu. Atau kita pakai link bootstrap dari sini aja deh. Link bootstrap-nya ada di ini dia. Coba. Tapi ini harus connect internet jadinya. Kalau nggak mau connect internet ya di download bootstrap-nya. Nah, kayak gini ya. Tapi harusnya pakai form lagi sih biar bagus gitu ya. Enaknya gimana ya? Memang dalam bikin aplikasi bagusnya begini sih, contohnya gini ya. Saya tambahkan di sini, misalkan tadi kan ID-nya sama dengan ini ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini n gitu ya, page sama dengan edit. Nah gitu, bagusnya gini. Tapi di sini bukan ke form edit nih, ini tetap ke home gitu. Nah tapi nanti ketika dia membaca page-nya edit, maka dia akan memanggil si form edit tadi gitu. Bagusnya gitu. Jadi logiknya nanti ketika kalian membuat halaman gitu ya. Contohnya nanti di sini di sini nih. Nih di sini. Itu pakai logic if else untuk memanggil halamannya. Contoh ya, di dalam halaman home-nya
Ini kan inputnya data mahasiswa nih, defaultnya. Kita buat if else di sini. If variable get page sama dengan tadi apa? Edit gitu ya. Maka yang di-include bukan si include data mahasiswa, tapi include-nya adalah sini form edit. Nah, gitu. Tapi kalau else, default-nya adalah input-nya data mahasiswa. Itu. Coba dulu. Oke, press kalau kita ke edit. Nah, jadi ke sini gitu ya. Ke menu edit. Sini kita tinggal kasih judul di menu editnya. H2 menu edit. Atau tadi namanya edit form edit ya. Form edit data. Nah, kan gitu ya. Jadi nanti langsung masuk ke sini. Nah, sekarang kita sesuaikan kan si email, jadi diganti nama. Kemudian ini ganti name. Kemudian ini tadi diganti semester ya. Semester. Kemudian misalkan yang ini kita hapus. Kemudian yang ini kita ganti username. Dan yang ini kita ganti menjadi password. Kemudian yang bawahnya kita hapus aja, kita nggak perlu. Ini kita lihat hasilnya. Nah, udah ya. Terus check me out-nya nggak usah, kita hapus aja. Ini. Terus kita kasih namanya nih. Namanya tentunya di sini tipenya tipe teks. Namanya mana, placeholder-nya nama itu ya. Yang penting adalah name-nya ini. Atau ya, name-nya. Name-nya sama dengan nama. Placeholder-nya password nggak masalah. Kita ganti name, kita beri name. Name-nya adalah password. Kemudian ini placeholder-nya semester. Ya. Semester. Dan name-nya juga name-nya sama dengan semester. Nah, terus username kita kasih nama placeholder-nya. Placeholder itu ini ya apa? Tulisan yang ketika sebelum diisi gitu ya. Username. Name-nya adalah username. Oke, jadi di sini ada tulisan nih email, password, ini adalah placeholder ya. Jadi password sama username kan belum ada placeholdernya tadi. Sekarang udah ada, kita refresh. Nah, udah ada kan ya. Jadi semester password belum ada ya tadi ya. Password mana password? Oh iya belum ada nih. Kita kasih aja di sini deh. Passwordnya, placeholdernya password. Dan name-nya adalah password. Kecil semua ya. Name adalah nah apa? Nama yang nanti dipanggil ketika nanti disubmit gitu ya. Ketika disubmit kita menggunakan metode post. Nanti variabel postnya adalah dari sini, dari name ini. Sebenarnya ini tipenya tipe submit, formnya ketika dieksekusi dia kemana nih? Gitu ya. Dieksekusi kemana gitu. Nah, kalau misalkan dieksekusi, misalkan actionnya ke halaman, misalkan tadi edit data.php. Nanti kita buat. Ini belum.
Oke, kita refresh. Kalau di kita site ini kita ganti ya, namanya jadi simpan. Seperti ini. Ketika kita klik simpan, maka dia akan ke halaman edit data ya. Ini menggunakan metode get kayaknya ya. Kalau kita tidak tulis tadi seperti metodenya get. Gak masalah sebenarnya sementara ini ya. Ya, kalau disimpan dia berhasil ke halaman edit data. Kalau metodenya post kita tinggal tambahkan post di sini. Kalau metodenya get juga boleh metodenya get. Kalau post berarti action metodenya sama dengan post. Kalau post kita lihat di URL ini tidak ada itunya, tidak ada name, passwordnya tidak ada terlihat gitu ya. Oke, kalau gitu ini sudah berhasil untuk menu formnya data mahasiswa. Kalau kita klik data mahasiswa ini kita tambahkan di sini jadi gini. Di home-nya itu di sini ya nggak bisa kayak gini lagi. Nggak bisa hyperlink data mahasiswa gitu ya. Jadi hyperlinknya tuh harus kayak gini jadinya. Home .php kemudian tanda tanya page sama dengan data misalkan. Nah, kalau gini kita lihat hasilnya tuh dia akan ke data sini ya. Kalau ke edit sudah ke menu edit. Oke, kita ke menu edit dulu tadi, form edit dulu. Ini kita kasih center aja ya biar di tengah. Nah, udah. Tapi ini juga di tengah jadinya ya. Harusnya nggak usah sih. Nggak usah aja deh. Kita proses ini aja dulu nih, biar nama ini nggak boleh kosong ya. Jadi gimana ketika di klik simpan ini nggak boleh kosong gitu ya. Maka harus diisi. Caranya adalah kita tambahkan read only required di sini. Terutama khususnya ya semuanya deh gitu ya. Karena nanti kalau kosong passwordnya akan hilang, username-nya akan hilang gitu ya. Jadi harus diisi semua. Harus diisi semua. Seperti ini. Jadi kalau misalkan saya refresh ya, kalau saya simpan nih nggak bisa tuh. Harus diisi. A misalkan, diisi juga. B. Nah, baru bisa. Nah, sekarang kita bikin halaman editnya. Halaman editnya kita copy paste juga dari yang udah ada, yaitu contohnya misalkan halaman tadi tambah data aja. Copy paste jadi halaman edit data. Nah, di dalam halaman edit data ini kita bikin dulu si variabel masing-masingnya ya. Mulai dari variabel nama, kemudian variabel name, variabel semester, kemudian variabel username, variabel password. Kita masukkan postnya karena menggunakan post nama, biar tulisannya lebih rapih ya, seperti ini. Di sini name, sini semester, sini username, sini password. Kemudian di sini adalah seperti delete data sebenarnya. Kita copy aja dari sini, paste di sini. Cuman bukan delete data tapi update
date, TW mahasiswa gitu ya. Yang dirubah adalah set, misalkan tadi nama sama dengan variabel nama, koma, name, sama dengan variabel name ya. Oh, salah nih. Name sama dengan variabel name. Kemudian semester. 3 dulu aja ya. Semester. Sama dengan variabel semester. Gitu ya. Where ID sama dengan ID. Nah, ini juga perlu nih ID-nya. ID-nya kita ambil dari mana? Karena di sini tidak ada. Tidak ada ID-nya. Jadi kalau misalkan di sini ada ID nih sebenarnya ya. ID ini bisa kita lempar lagi gitu ya. Si ID ini bisa kita lempar lagi. Ketika ada di form edit, kita sudah dapat ID di sini sebenarnya. Nah, karena itu kita mungkin bisa tambahkan di sini. ID sama dengan ID-nya sama dengan PHP echo variabel get ID. Itu ya. Kita coba dulu nih. Berhasil nggak nih? Refresh, kita simpan. Sorry. Ini belum. Kita ini tutup dulu nih si header location nih, ketahuan soalnya. Kita simpan. Ada kesalahan. ID-nya adalah itu. Kita coba lihat form edit. Sorry, gimana nih ya? Coba ya, kita coba lagi. Saya refresh. Bisa nggak nih? Nah, bisa ya. ID-nya sama dengan 1. Oke, bisa gini ya. Terus setelah itu harus ini tadi udah berhasil nih, ada yang berubah nih tadi nih. Yang ID-nya 1. Update siswa, oke, sudah ada location. Kita lihat aja langsung hasilnya di data mahasiswa. Coba deh yang ID-nya, ini deh yang kosong ya. Yang kosong kita edit, coba dulu. Nama sama dengan coba gitu ya. Passwordnya 12, semester 1, username coba juga. Passwordnya 12, simpan. Belum masuk ternyata. Berarti ada kesalahan di mana nih? Ini metodenya udah post, betul. Kita mungkin kayaknya ada kesalahan di sini kali ya. Atau sorry, si ID-nya belum dipanggil di sini. Oh iya betul. Si ID-nya itu adalah variabel ID sama dengan gitu ya. Nah, variabelnya ID-nya ini adalah kita menggunakan get ya. Get. Karena kita ngambilnya bukan dari postnya tapi dari halaman URL tadi ya. Dari halaman URL. Kita coba refresh, kita edit di sini. Misalkan tadi namanya coba. Passwordnya 123, semesternya 1, username-nya coba, password. Passwordnya 123. Kita simpan. Ya, masuk ya. Masuk. Tapi NIM-nya nggak masuk. Masuknya cuma coba dan semester. Username-nya juga nggak masuk. Berarti ada kekeliruan juga nih. Oh iya, karena kan tadi baru 3 ya. Nama, NIM, dan semester. Tapi di sini harusnya NIM masuk. Tapi kenapa di sini NIM nggak masuk? Di sini NIM, udah betul namanya NIM, berarti di form editnya mungkin. Form editnya namanya di sini betul kan? Namanya harusnya NIM di sini, tapi di sini namanya password. Oke, kita coba lagi yang coba ini, kita edit. Namanya coba.
Sini NIM-nya 1, 2, 3, 4, 7 misalkan ya. Semester 1, username-nya acak dulu aja. Simpan. Oke, udah masuk ya. Udah berhasil ini bikin aplikasinya. Mulai dari logout, kemudian login ya. Login sudah berhasil masuk. Tambah data sudah berhasil, hapus data juga sudah, edit data juga sudah berhasil. Toggle-nya ini juga berjalan ya. Kalau mau tambah menu silakan di sini. Kalian bisa tambahkan di sini ya. Data nilai dan yang lainnya. Oke. Sampai sini kira-kira sudah cukup ya? Atau mau ditambah? Bagaimana? Oke, silakan. Yang mau bertanya, Agus. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Boleh ke codingan yang edit, Pak? Ya, yang edit ya. Ya. Silakan. Boleh, bisa kalau misalnya placeholder yang tadi itu adalah data yang sudah dimasukkan. Kalau kita ngedit kan itu mungkin yang dieditnya cuma beberapa aja gitu kan. Kalau placeholdernya default seperti itu mungkin harus ngedit semua. Kalau misalkan placeholdernya yang sudah kita input datanya sebelumnya ada, bisa nggak kira-kira, Pak? Iya bisa. Jadi sebenarnya itu bukan placeholder ya namanya. Jadi kalau placeholder itu ketika datanya nggak ada. Kayak gini kan ketika ngedit ini, nah karena datanya nggak ada nih, maka dia yang muncul adalah placeholder. Nah, maksudnya ya nilai defaultnya itu sesuai yang sudah diisi gitu kan. Iya bisa. Oke, saya proses dulu yang itu ya. Misalnya jadi ketika kita ngedit, maka yang muncul adalah itu. Oke, sebentar kok, insya Allah nggak lama. Jadi ketika masuk ke dalam form edit, kita harus masukkan koneksi lagi gitu ya. Masukkan yang koneksi, kita copy aja. Di sini di form edit ini masih dalam satu folder ya, jadi kita copy paste di sini. Form editnya bisa di paling atas. Koneksi ininya apa namanya, file koneksinya. Tiba-tiba suara bapaknya tidak ada. Suaranya hilang. Halo, cek, suara saya terdengar ya? Tadi putus, nggak tahu kenapa ya. Iya, Pak. Iya. Ini sudah jadi ya. Tadi mungkin kalian nggak lihat jadi prosesnya. Ini udah jadi nih. Misalkan saya coba yang Salim ini ya, ganti misalkan jadi saya misalkan di sini Sally ya. Diganti Sally. Kemudian NIM-nya, ini bentuknya password harus salah, jangan password nih. Tipenya harusnya jangan password, yang NIM ini tipenya teks. Ya, saya ganti Sally, terus NIM-nya misalkan 12399. Saya simpan, nah berubah kan? Sally 12399. Kalau saya edit lagi di sini, namanya udah betul yang tadi ya. Jadi caranya adalah kita menggunakan value di sini. Value-nya ini. Bukan placeholder ya, jadi value. Iya, Pak. Kita panggilnya dari sini. Kita tuliskan query-nya dengan parameter adalah ID. ID-nya dari get ID ya.
Dan kita tulisan resultnya di sini. ID dari mana? ID dari sini. Get ID. Nih, ID-nya 2 ya. Yang ada di dalam URL. Oke. Ada yang lain silakan bertanya. Sebelum silakan Yuswandi Sona Fauzan. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya Pak. Silakan. Kan kalau di codingan tuh buat web kan framework CSS banyak ya Pak. Ya. Kalau framework CSS betul banyak. Tapi kalau yang mudah tuh Bootstrap apa yang lain Pak? Kalau untuk Kalau yang paling banyak digunakan Bootstrap ya. Tapi kalau yang paling mudah mungkin kadang-kadang tiap masing-masing programmer beda-beda gitu ya. Kadang mungkin yang udah biasa menggunakan Tailwind misalkan, mudahan pakai Tailwind ya karena sudah biasa menggunakan Tailwind gitu ya. Menggunakan misalkan Materialize ya, mungkin Materialize gitu ya. Jadi tapi yang banyak digunakan biasanya Bootstrap ya. Kalau misalnya kalian download template login, download template backend itu biasanya rata-rata itunya CSS-nya menggunakan Bootstrap ya. Itu. Oh iya Pak. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Silakan Arif. Kayak CSS Bootstrap itu ada kelebihan atau kekurangannya nggak sih Pak? CSS Bootstrap ya, sebenarnya Bootstrap itu CSS gitu ya. Maksudnya yang lain gitu, seperti yang kayak Tailwind atau yang lainnya gitu Pak. Itu ada beberapa perbedaan mungkin? Ya, jelas ada beda-beda ya. Jadi kalau masing-masing framework itu kelasnya beda-beda. Kalau tadi kan misalkan kita mau manggil background misalkan ya. Kalau misalkan di Bootstrap misalkan pakainya BG green misalkan gitu. Tapi kalau di framework yang lain mungkin lain gitu ya, tulisannya beda-beda gitu. Dan tentu warnanya, kombinasi bentuk tabelnya dan sebagainya pun beda-beda gitu ya. Misalkan bikin alatnya dan tampilnya pun beda-beda gitu. Itu selera sih sebenarnya, selera. Oh iya Pak. Kalau kelebihan kekurangan sih mungkin ya ada sih ya, ada. Tapi sementara ini kalau menurut saya yang lebih stabil ya Bootstrap sih. Kalau saya misalkan menggunakan framework Materialize, kalau menurut saya kadang-kadang tampilannya belum nyaman sih kalau saya gitu, belum nyaman. Kadang terlalu besar. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain? Saya boleh satu kali lagi nggak Pak, nanya sekali lagi? Ya, silakan. Kalau misalkan kita kan udah bikin nih ceritanya, kalau misalnya udah bikin terus ada form login dan lainnya. Cuman masalahnya adalah ketika kita tanpa harus login pun, kalau kita tahu URL aslinya misalkan home.php itu kita langsung akses, kita langsung bisa tanpa masukin password. Kalau misalkan harus pakai password dulu, caranya gimana ya Pak? Gini, harus pakai session ya. Karena tadi belum sempat ke session ya, karena waktunya udah mepet. Sebenarnya tadi kan harusnya ada session. Kalau misalkan session itu nggak ada, maka dia nggak bisa masuk gitu ya. Contohnya gini misalkan, tadi sisi di awal sih sebenarnya. Jadi misalkan ketika login, mana login tadi, autentifikasi ini ya. Nah di sini harusnya ada session di sini. Misalkan saya buat sessionnya di sini. Variable session ya. Variable sessionnya itu ini. Variable session. Nah ini. Misalkan saya samain aja sama dengan username di sini ya. Nah, maka nanti di halaman home harusnya kita bisa panggil si sessionnya ini. Ya, si sessionnya misalkan saya kasih di bentar, tadi mana ya? Misalkan saya kasih di ini, saya hapus boleh ya, berarti ya saya hapus aja nih di home link dropdown. Mana tadi home link dropdown? Nah ini misalkan ini saya hapus atau nggak dihapus tapi di komen aja deh ini.
saya isi menggunakan si variable session tadi. PHP echo kok hilang? Echo-nya mana tadi? Di autentikasi ya. Sini dia. Tapi di sini jangan lupa pakai session start ya. Kalau nggak pakai session start nanti dia nggak jalan. Session start. Nah ini dia. Nah di sini juga harus dikasih session start. Kalau nggak dikasih session start nanti dia juga nggak bisa manggil. Paling atas saja session startnya. PHP session start. Ini. Nah, terus kita panggil di sini. Session apa namanya? Mana tadi? Autentikasi. Oh ini belum dikasih nama. Session nama misalkan ya. Atau session user deh. Nah, variable session user adalah post name user. Coba kita tampilkan di sini. Nah, coba kita cek dulu udah muncul atau belum. Logout, bagus, login, ini udah ada ya. Saya kasih di biasa pakai ini aja. Saya kasih CSS, style, float, right. Float right. Tapi kok nggak dia nggak mau di sebelah kanan ya? Float right. Float right. Jangan-jangan gara-gara ini kelas container fleet ini. Masih nggak mau ya? Mungkin bisa jadi sih gara-gara ada kelas di sini nih, kelasnya navbar. Jadi dia nggak mau manggil si float right ini. Harusnya ada di sebelah kanan pojok sana dia. Atau saya hapus ini aja deh. Taruh di sini, jadi taruh di atas kali ya. Stylenya taruh di sini coba. Nah udah ya. Oh tapi itunya ke sana. Yang telah bisa diatur nih, harusnya si Agusnya ada di sana gitu ya. Nah kalau misalkan nama Agusnya hilang gitu ya, sessionnya hilang, maka dia tidak bisa masuk ke halaman ini. Jadi dengan cara gini, pakai menggunakan if tidak ada session user, ini caranya. Pakai tanda seru, gini ya, maka dia akan lempar ke halaman pakai header location lagi. Tadi ada di mana header locationnya? Header locationnya lempar ke halaman login, berarti ke halaman titik index.php. Karena ini ada halamannya, ada yang salah. Header location, if tidak ada session user, maka header location ke sini. Tapi jika ada, ke 81 ada salah. Gimana ya? Katanya jaringannya ada masalah.
Eh, itu ya contohnya ya, menggunakan kayak gini contohnya. Jadi kalau Iya Pak sesinya Erik. nggak ada, dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi barangkali? Kalau tidak ada, mungkin bisa dicukupkan. Sepertinya sudah banyak Presensi Pak, absen. absensi ya. Nanti saya akan lewat web ya, seperti biasa. Nanti saya informasikan. Ada, silakan Yuswandi, dia mau bertanya lagi, masih boleh deh. Maaf Pak, mau nanya lagi. Hmm. Kalau MPC sama OOP itu beda nggak Pak? Kalau beda, lebih mudah yang mana gitu Pak? Kemarin udah dijelasin sama dosen yang lain belum? Jadi kalau MVC Out itu of the box. mungkin kalau saya jelasin agak panjang, yang jelas beda ya, agak beda lah gitu ya. Kalau MVC kan model view control, itu nanti mainnya di framework. Jadi framework kita ada modelnya di folder sendiri, view-nya di folder sendiri, kontrolnya untuk database-nya di folder sendiri. Kalau OP itu konsepnya object oriented programming ya. Jadi nanti biasanya model yang diambil datanya itu udah bentuk objek gitu. Kalau penjelasannya sih nanti agak panjang. Oh iya Pak, baik Pak. Ya, silakan sebelum saya tutup, ada lagi nggak apa-apa? Untuk UAS kemungkinan bikin web nggak Pak kayak gini nggak? Kalau bikin web takut memberatkan ya, saya nggak pengen memberatkan lah gitu ya. Mungkin nanti bentuknya soal aja, tapi saya pengen jangan kayak sebelumnya copy paste dari mahasiswa lain ganti nama gitu ya. Jadi gimana caranya nanti mungkin UAS besok nanti bikin codingannya, bikin skripnya gitu ya, karena kan kurang lebih nanti saya suruh nulis skrip itu benar-benar nulis sendiri gitu ya. Kalau mau copy paste sih mungkin masih bisa, tapi nanti saya akan sisipkan yang mana itu ada nama sendirinya gitu, nama mahasiswa itu. Jadi nggak bisa copy paste, karena ada yang copy paste pas saya buka kok namanya orang lain gitu, dikirim pakai nama siapa, pas saya buka kok namanya orang lain. Itu ada beberapa juga, jadi kayak nggak ngerjain sama sekali. Jadi punya orang di copy, diganti namanya aja tuh dikirim gitu. Ya pokoknya nanti untuk UAS kalau jadi Senin, mungkin Senin ya, waktunya kan mepet, saya belum mempersiapkan karena saya pengennya ngasih kisi-kisinya juga gitu ya, ngasih kisi-kisinya juga biar nanti mudah. Silakan, gimana kalau cukup mungkin saya tutup. Ada lagi? Dari saya cukup Pak. Kasih Pak jawabannya semuanya. Yang lain juga cukup ya? Kalau ada pertanyaan boleh nanti di grup. Grupnya sudah bisa chat ya, silakan. Cukup ya? Baik, kalau cukup saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.